Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikah hada kitabun nikah. Dua temu nikah mustahab pun den sunatno li muhtajin sing butuh ida kita nikah. Ya siji kang metu sapa juga tamu ing biaya nikah. Nikah itu sunat bagi yang berkebutuhan dan menemukan biayanya. Fa'in fakodah mongko lamun kesepen sapa wong ha ing ubah. Tuhiba mongko den sunatno potar kudu ninggal nikah. Sok kangkang ini beneran nikah yo, tapi nek ora di dhuwit wis tiba disunatno ninggal nikah. Wa yaksiru lan mecah sapa wong syahwat ing syahwat wong bisa lan poso. Jadi ya bener separo salah separo. Jadi gak nikah Joko tua bener tapi ora digendi poso, paham ya? Fa illam yahtas mongko lamun ora butuh sapa wong kuwi mongko den mukrono apa nikah. Info kita lamun ora duwe sapa ngono sing maca fakultas. Ada terus polemiknya ulama lugat itu ajima, juna, fakoda, umniya, dumina itu ada lafaz-lafaz yang ahli lugat berpendapat sebaiknya selalu menggunakan. Tapi banyak guru kita yang baca biasa fakodal ubah, dominal mala. Guru-guru kita di sarang yang mesti dimaju lalu juna, ambek umniya. Karena kan wong edan ya jana, paham ya? Tapi tradisi ini guru-guru kita mau juna, paham ya? Terus wong kesemper, itu kafe darahnya ya umniya alaihi. Itu yang mesti kemarin musma alaih dibuat orang apa mesti baca. Tapi sebenarnya banyak. Wong Arab ya unik kan. Wong Arab namun ini senang itu anak masrur. Wong Arab kalau sering, kalau kan ada TV channel Arab Saudi, kadang tak gitu perbandingan dengan. Karena mendesain aku anak masrur, apa? Anak masrur. Jadi ini kan anak sarun. Jadi memang Arab itu unik. Jadi ini kan aku seneng orang kok diseneng, tapi ini maksudnya anak masrur aku seneng. Dan kalau misalnya edan ya oleh, misalnya kan aku edan kan aku anak janun, tapi bedanya gak anak majnun. Padahal anak majnun gak didan, mesti kan nembang pertanyaan didan no sopo kan, tapi gak salah kalau edan itu majnun. Mestinya kan salah, tau? Kalau modal edan itu. Fa'in fukida atau fa'in fakoda mengelamun kesepen sopong alus bateng biaya. Fa'in lam yakhlas kuliah infak kodal ubah wa illa falam. Lagi ini ibadah dan ibadah kau tahu dah utama. Itu dawe Imam Nawawi. Kultu ngucap sopo insun dawe Imam Nawawi fa'in lam yata'abbad. Mongko lamun ora ahli ibadah sopo wong panikah monggo teneka wa abdul utama jelas sahih dalam kaul sing asal. Nah wong ora bakat ibadah ya senikah wae. Rame-rame nanti. Fa'in fajata mongko lamun iso wong ahli ibadah ing biaya wa bilan iku tetep ing dalaman ilatun penyakit. Kaharumin kau sini tuwa omorodin doloro seimin kang abadi. Terus au tak ini, mana tak ini gitu. Tak parah. Saya lihat juga kita punya kantor milih juta itu. Oh meja ni, meja kiri jalan pakai masuk. Au tak ini utawa impoten apa? Biasa man tak ini. Cuma tak ini itu. Tak nin, apa? Dari kata nin itu apa? Impoten. Sedang apa itu? Salam Surabaya. Wabihi illatun kaharomin aw marodin daimin aw ta'ninin. Yang kita dulu ya, utawa semacam apa? Impoten kuliah mengkodin waktu nikah wa mu'alam. Wa istahabulan den sunat nopo dayinatun mesti tak nggih. Apa? Tak niku boten hak napa? Dayinatun apa? Dayinatun. Sing berkepribadian agama, sing beragama. Bikron tur rawan niki bener to nasabiyatun tur. Duwe napa? Nasab. Yen nasabku jangan ganggu kowe kok di bapak nek Rasulullah. Malah anak Sarifah ora pikir haram kok. Neng yo haram lain nasab. Oh nasab jane kene duwe bapak jadi kita orang aku tahu bahwa nasab dia duwe bapak yo sampai bapak mulya kiai malah gelem mek kowe pokoke nasab dia iku duwe napa? Bapak. Jadi sing disunat lagi dayina, bikir, nasabiyah, lesa torarana sapa marayu korobatan ana unsur kerabat koribatan yang ambar. Jadi tidak ada unsur kerabat warga misanan itu termasuk kerabat yang warga. Iku makruh. Ida konsultan nalikane najo nikah sapa wong
nejo sapa wong nikah cawe tok sunah mung den sunatno apa nazar. Apa naduru to nadaru oleh ningali calanang ilaha maring mar'ah qoblal khidbati sedurunge lama. Wa ilam tak dan senajan ora ngidini sapa mar'ah. Walau lan berak kedue wong takriru naduri itu bulan baleni delok wong walang guru dan ora usah ningali sapa wong wira wajhi saliyane wajah wal kafaini lan apa-apa. Menikah ya. Nah, kita memiliki kalau famili ya nanti kalau sinau ini. Kita menikah malah tengah nomor berapa kita menikah 8. Nah, itu kita punya adalah benar, tapi cetakan gitu. Haroman kan, no? Soal atau kona itu haroman ini salah kagean. Jadi salah yo oleh dia kegiatan berapa? Bon ya. Jadi sebelum melamar kamu disunatkan melihat dia wa ilam ta'dan senajan perempuan tadi tidak berizin walau lan berhak kedua lanang takriru nazari uta bulan bal ini nazar ning cawe do iku. Nazari ilaiha wala yang guru lan ora sak ningali sapa wong ora wajib wal kafir. Wayah rumulan haram wa nazaru fakhlin apa ningaline lanangan fakhl lanangan balian yang balik ila aurati furratin maring aurate cawe wedok merdeka kabiratin kang gedhe ajnabiyatin kang yo wa kadha wajha wa kafiyan ka fitnatin nalikane wedi. Oke. Wa kadha indal amni ala sahih. Terus sajane fakih kita itu fleksibel wayah rumu tapi ora kena gugu dalil. Nah, kan pasti fitnah. Sajane fikih kita itu masih familiar biasa ya, haram lelaki melihat aurati khurratin. Kita tahu aurat dalam mazhab Syafi'i adalah termasuk wajah wakaf kharijas salat. Jadi kalau wajah kelihatan seperti mbak-mbak di pondok saya di sarang itu mazhab Hanafi, karena Hanafi itu memang membolehkan wajah dan kafen tidak aurat maksudnya. Tapi kalau Syafi'i itu unik, Syafi'i itu auratul mar'ah, nak kharijas sholat itu jami'un badaniha. Jadi yo, cara Indonesia ya sebagai teroris, no? Nah, cara mazhab Hanafi, auratul mar'ah fi sholat atau kharijas sholat itu istisna'no ma'adal wajah wal kafain, apa? Ma'adal wajah wal kafain. Nah, tapi masalahnya kan Ispoy melok mazhab itu, Ispoy melok mazhab itu wilayah meja. Cuma rasa sok suci itu begini. Aurat itu dari kata aro ya aru aron. Kalau sing nasrib aro ya aru auratan. Pada saya kali jenazah itu ini nak ngendikan aro singkat itu orang sangko ajwa. Jadi sangko musuh. Aro ya aru ma aro. Jadi jarang neng lugat Arab iku ono ajwaf kok padha kaya munduam tapi ning aurat tuh mirip napa ajwaf kalian napa oh lane iki Jawa ku nak maca iku walik-walik tapi yo dadi pinter ya yen walik kadang ketok pinter asal amdan ya ora perkara ora latan ha ana puluken watak ya misal mungkin maca arun apa arif karena ihtimal isu ajwab utawa butuh. Nah, gini misalnya, sumia bil aurat merko cacat nanti dulu itu apa? Nanti dulu itu kan cara Hanifah pikirannya itu wong delok jauh nganti sisi payudara, sisi weteng kata. Tapi nak ning wajah wong pantes delok rai asal amnil fitnah. Saulang lagi asal amnil fitnah itu kecelupan. Pantes ukurannya dia yo pantes ukurannya yo gampang. Misalnya sebagai guru delok mbak-mbak pas mulang yo kecelupan. Pas muamalah tuku tiket sing Joko Widodo ya kecelok pantes. Ning Indomaret dojo sing Joko Widodo ya delok mriki kecelupan. Sehingga fikih kita pun membolehkan kalau ada muamalat, ada syahadat, ada taklim itu nador-nador yang menjadi dibolehkan karena kecelok pantas. Tapi misalnya terus ono ustad jagungan perapatan,
Tapi nak cara kula malah pantes timbang dhewe apa dan perapatan. Kadang fikih wong awam, kadang-kadang ustaz ing Indonesia iku katut setiawan. Tak elingno tenan sampean sing tobat sakjane iku padha-padha mungkin ya cukup tenang, mungkin diridani pangeran sakjane malah ndelok mbak-mbak utawa ndelok muslimat patan yang di depan umum. Jadi sakjane nak cara hukum fikih kena dadi kiai ditamu wis ya piye dibutuhi ning daerah atau nang musala kandang wis kan. Itu orang awam malah walian. Ono misale kiai Indonesia kadang kata wong awam, ono ustaz ketemu santri ning dalan malah rawane ngomong aja malah biasa karena justru di depan umum ono potensi halal. Jadi orang pantas didelok. Lah malah nak ngomongan di santri mu ning jero kamar malah cepok karo-karo. Jadi sebetulnya justru di depan umum ada potensi lah, ada potensi halal. Nah yang Nabi pantangan layak buana rojulun bicara. Tapi ustaz-ustaz amatir itu misalnya ketemu, nah gue biasa. Pulau itu masuk para pengiran ini video yang ya justru di depan itu malah potensi boleh. Orang dari boleh potensi boleh karena tidak hulu. Sebab itu kiai alim sudah biasa mulang mbak, ya kan penting tidak hulu. Paham ya? Nah kiai Jawa ini kadang enggak. Jadi nak ning dalam biasa, ora didelok wong awam, nek sing depan wong isin, kok delok wong akeh. Jadi malah apik didelok wong akeh. Karena kan fitnahnya, potensi fitnahnya rendah. Jika ning bab haji, habis tujuh kula tadi iki haji dhewe anggo tembe kula. Ning bab haji kan masyhur. Boleh seseorang perempuan haji enggak harus sama mahram, ya enggak harus sama zaud. Asal ma'anisain kasirah sikot. Asal masal, kamane cara terjemahane asal. Jadi kata sekolah di anak tasbihkan ini kalau sering beri saran. Suatu saat misalnya waktu takbir sekolah di kota misalnya, ojo naksi mau supir sampai mahasiswi misalnya, atau bis umum mereka tidak keluar. Paham ya? Jadi saatnya wong justru baik bis umum atau kereta. Dan selama ini ya baik-baik saja, justru karena di depan umum itu baik-baik saja. Malah potensi ketipu misalnya nyonjau pas sampai taksi atau kereta. Ini cerita hukum loh, saya tidak nuduh satu per satu. Makanya kalau sering pesan tadi istri pulau kan banyak mbak-mbak alumni yang ingin kerja atau beberapa tamu yang ingin kerja pamit pulau. Di pulau saran saya sama-sama perempuan kerja itu baik di pabrik, juga menjadi pembantu rumah tangga. Kalau bayar potensinya kan keluar. Ini tidak urusan nuduh ya, ini hukum ya, tidak urusan nuduh. Kalau di pabrik kan orang banyak, kemungkinan ada pelecehan seksual macam-macam kan kecil karena orang apa? Banyak. Sehingga pantangannya Nabi sebetulnya itu layak wana jangan persep. Nah, tapi kadang-kadang satu Jawa walian, dewan fleksibel nang ngakeh gak wali bisa jadi wali. Apa? Wali. Di bukan ini malena. Karena ukurannya itu ma'arroh itu orang pantas. Paham ya? Ini pengiran dan surat pantas itu patusi bakum minrum ma'arroh itu gak pantas. Makanya kita sampai sekarang nggak tahu nak delok mas jaya Allah itu ya sangkata aro ajwa. Tapi neng babi ini ajwa bermutu apa maknanya bodoh. Ma'arroh itu maknanya orang pantas. Patusi bakum minrum ma'arroh itu. Makanya saya tadi adalah bikin sebuah kutip tentang kitab Pulau itu nanti ngendikan ajib tu lima yahtami anit to'am lima darroti efala yahtami anidam bilima arroti. Termasuk makalah saya tadi adalah bikin sebuah badiano dan sebuah palno itu ajib tu lima yahtami minat to'am lima darroti efala yahtami anidam bilima arroti. Aku nganggep aneh, ono wong kuat tirakat orang makan makanan tertentu, yahtami itu tirakat orang jauh tarak ya. Pertama yahtami istimaan dengan dihamzah itu namanya tarak. Saya tuh heran sama orang yang tarak menghindari makanan tertentu karena takut madorot. Misalnya orang yang darah tinggi takut makan apa? Daging. Orang yang gula misalnya agak berani banyak-banyak minum. Saya kagum sekali karena itu bagus. Menghindari makanan sing bahaya karena ma'arroh, karena madorroh bahaya. Terus kaifala yahtami anidzambi lima arroh. Bagaimana orang itu kemudian tidak menghindari dosa? Padahal itu ya bahaya ya coba. Nah, dari cara logikanya Syekh Ali Zainal Abidin kan
dosa pe pakanan itu kok. Makanan adalah madharat dohir, kayak misalnya darah tinggi mangan apa. Itu misalnya potensi stroke. Artinya kamu menghindari sesuatu yang bahaya. Intinya kan kamu kalau tarak kan menghindari sesuatu yang bahaya. Ya dosa itu bahayanya seperti itu. Tapi kenapa kamu tidak menghindari dosa atau sama-sama bahaya? Makanya dia ngertikan kaifala yahtami alidzambi lima arrotin. Kalau kamu bisa menghindari makanan bahaya, kenapa tidak bisa menghindari dosa atau sama-sama bahaya? Mulane ajib bugawa itu kok aneh. Pakanan sing trimo mari darah tinggi dihindari, iki dosa mari neraka kok gak dihindari gitu. Soale ya bakasan wong saleh. Antara kowe yo mboten aneh benten. Ora tau wali napa? Ora tau dadi wali. Nah itu ma'arrah. Napa? Nah sehingga problem tafsir, saya sering berdebat sama pakar-pakar tafsir, dan debat ini tidak akan selesai. Problem tafsir itu akhirnya begini, misalnya seperti ini, kullil mu'minina yahuduna wala yudina zinatahunna illa ma dzahara minha. Makanya pangeran itu ya repot yang ngadepi pangeran. Pangeran menghentikan gini, wala yudina zinatahunna illa ma dzahara minha. Perempuan-perempuan tadi dilarang memperlihatkan zinahnya illa ma dzahara minha, kecuali wis kadung biasa ketok. Wah itu perkara kan? Kadung biasa ketok. Ukurannya apa? Artinya kayak mu'in, barang toleransi. Kalau ahlul badiyah, perempuan sing ahlul badiyah ora dadi syaraf, ora dadi nasab, ya sumume nang kono. Zaman al-mihna. Jadi mu'in terang ukuran, dia fleksibel bisa kerja. Jadi misalnya kok sekarang mu'in kan orang India tuh. Pas tanggane kok celana terus kausan, mergawe ning hutan. Kalau lo kobra, apa mungkin India, ya sampai. Karena ukurannya ilama dzaharamin. Sehingga ulama-ulama kontemporer ya maklumi, misalnya orang Eropa kok celananan jin terus nganggo shawl, terus mungkin jilbabnya diganti apa topi atau diganti apa. Saya tidak mengatakan halal. Ulama itu biasa maklumi karena ya tadi ukurannya itu wala yudina zinatahunna illa ma dzaharamin. Nah kemudian yang satu lagi wal yadribna bi khumurihna ala jilbin, tentu menutup dua dada apa itu masih wajib. Tapi kan nggak pernah ada aturan kalau itu harus pakai. Misalnya jilbab boleh pakai shawl, boleh pakai. Makanya dulu kasus di Prancis itu, kasus apa? Di Prancis itu lucu namanya. Jadi kan kamu jangan bayangkan fatwa ini di Indonesia, ini bayangkan dunia, jangan bayangkan Indonesia. Di Prancis itu kasusnya anak-anak muslimah nggak boleh kuliah pakai jilbab, apa? Pakai jilbab. Padahal Prancis kan banyak turunan Aljazair, paham ya? Karena Aljazair itu jajahan apa? Prancis, makanya kayak Zidane barang itu kan orang mana? Aljazair ya orang Prancis ya, tapi apa? Turunan migrasi apa? Aljazair. Ujungnya apa itu? Yazid Zainuddin, corong Prancis Zinedine Zidane ini Yazid Zainuddin. Jadi itu corong mondok jenis Kang Yazid di bapak. Tidak bin Zainuddin. Orang Prancis itu dia apa? Zidane Zidane mencolotnya kaki. Tapi orang Jerman itu rapati di rumah. Misalnya jenenge Khodiro, diundang Khodiro itu pemain Real Madrid. Karim ya tetap Karim. Bahasa Perancis itu kuat tuh. Mosok Yazid Zainuddin tadi. Nah itu rumah. Nah kemudian kasus di Perancis saya termasuk ikut urun fatwa karena itu kan difatwakan secara terbuka antar ulama. Akhir untuk undangan berarti orang ulama. Sebenarnya kan ada komunitas mufti fuqaha dunia itu ada. Ya ada jalur. Nah singkat cerita. Pemerintahan Perancis itu sudah bagus ditanya kalau nggak boleh pakai jilbab itu alasannya apa? Iya perempuan harus menutupi kepala. Jika cerita kalau ukurannya itu yang penting menutupi apa? Rambut apa? Kepala. Sama lagi kalau ukurannya menutupi rambut kepala kan bisa pakai topi. Wanda itu nggak sempurna untuk menutupi rambut. Singkat cerita ada ulama yang mungkin agak sekuler tapi ya tetap menurut saya itu diuji pengiran ya agak sekuler tapi diuji pengiran. Lucunya pemerintahan Perancis ini kasus nyata itu mensyaratkan disuruh pakai wig. Pakai apa? Wig. Jadi lucu berarti artinya butuhnya kan kepalanya tertutup tapi diganti wig. Nah pertanyaan begini saya termasuk
Kan itu di share di seluruh dunia dan itu ada komunitasnya. Saya ulang lagi ada. Nah pertanyaannya ini, misalnya ono cahayu rayu Eropa, nganggo wig tetap sesuai rambutnya perempuan, itu delok haram. Kemuni haram kan gak rambutnya cewek. Kemuni halal dengan pakai wig, kecantikannya tetap ketok cantik. Untuk salam roh tetap ngiler. Karena tetap gaul. Paham ya? Beda nak terus nganggo jilbab gantri ya elek kan wah iki sok gitu. Tapi nak nggo wah cah gaul kena jaluk biskop kan. Makanya ini kan masalah, makanya filosofinya yang penting enggak terlihat rambutnya apa, yang tetap yu'addi ilal fitnah. Nah, dugaan saya kalau secara fikih pakai wig tetap kemungkinan haram karena yu'addi ilal fitnah. Kalau yang cantik kan tetap apa? Cantik. Nganggo wig gaul celana anak kan cara kowe canakal kowe bayangno ke canakal. Ojo soleh ini kan soleh mati. Nakal kan, wah kena dibedo, kena jadul bisko. Lah kenapa? Bocah gaul, ora jilbaban kan mesti begitu. Tapi nak bocah ayu terus jilbaban terus anteng, pemenang deres ning bis kan biasa di Prancis ning bis do deres. Santri lah begitu kok. Lu Islami di bang aku kan. Nah makanya pertanyaan. Terus ulama tadi tanya di share. Di share. Gimana hukumnya menutup rambut kepala dengan wig? Kalau dengan jilbab kan jelas baik. Makanya gue sebenarnya jadi wong alim terus ikut komunitas global itu pertanyaannya, yang haram itu dilihat tuh rambut asli. Kalau rambutnya gampang tuh ditutup wig. Jadi butuh orang Perancis itu kan, Perancis tetap gak negara Islam dan tetap gaul. Dari orang Perancis pikirannya kan tetap gaul. Ini kan kota modis, masa orang jilbaban tetap gaul. Gak apa-apa, kepala ditutup tapi pakai wig. Gue coba yang Indonesia mau agak awas nambah pelintir dari fitnah sama. Pasti ke ben roh susah jadi komunitas global. Saya kan beberapa kali ditamu ke Mesir, ditamu ke India. Ya coba yang ngomong kayak gue atau nong konsultasi. Nah juga, nah itu kan masalah. Cara gue bilang nih, wig itu pengganti penutup rambut perempuan apa enggak? Kalau sekedar nutup ya nutup tenang, tapi kan masalahnya misalnya orang dalam ngagumi, bocah solihah, kira-kira diduga, nyun saya udah diduga gelem belok biskop gak? Karena jadang dutan gak? Perasaannya yang mana? Gak jawab ya, gue mau anak ada bebo soleh. Gelem mesti, wah ini gaul ini kena jadang biskop kan? Nah itu sudah cukup untuk menjadikan haram. Jika ukuran-ukuran itu tentu yang sesuai madzhab Syafi'i benar, saya Maliki benar. Itu masalahnya di situ. Nah, Quran itu hanya pakai ukuran misalnya begini. Ini ketok ya, nak Abu Hanifah itu ketoro nyuwun sewu gak ahli riwayat. Si Imam Syafi'i terlalu riwayat. Makanya akhirnya ada stigmasi. Madzhab Abu Hanifah dianggap kutub madzhab ahli rawi. Paham ya? Imam Syafi'i dianggap kutub madzhab ahli riwayat. Nah, problemnya gini dalam kehidupan nyata. Ketika ada perempuan-perempuan setengah nakal, jadi Quran juga nih nakal setengah nakal, mungkin karena setengah tobat masih setengah nakal. Nah kita pernah ada perempuan itu yang saya agak nakal, kemudian dia macak solihah, itu sama Allah juga ditegur. Tapi yang terlalu solihah macak setengah fasik itu sama Allah ditegur. Jadi Allah itu paling nggak ingin sesuatu itu nggak jelas itu memang Allah itu di ayat-ayat tidak. Nah, kemudian yang jelas terus ada ayat gini, Yudhiniya saat usia, pokoknya kamu harus berpakaian yang nutupi dua dada, nutupi ini. Terus Allah menutup terusan hukumnya, bukan tutupan ayat. Dzalika adna ayyurafna fala yudhben. Kalau mana di stasiun itu, dzalika utai mengkono sing kasut. Misalnya satru auratil mar'ah, ya satru auratil mar'ah. Terus kita debat lagi masalahnya, setelah aurat itu kan kita debat lagi. Cara mazhab Syafi'i al-wajhu wal kafain kharijah salat aurat, berarti cadaran cara mazhab. Jadi semua pondok Indonesia itu semuanya enggak Syafi'i dalam aurat. Sarang pun enggak Syafi'i dalam masalah aurat. Kharijah salat mestinya akan wajah wal kafain kan mazhab Hanafi. Paham ya? Cara Syafi'i apa? Amma auratul mar'ah kharijah salat fajami'u fajadiya. Paham ya? Jadi kita diam-diam ya setengah Hanafi. Menamuni Syafi'i tapi aurat kita kan Hanafi karena membuka wajah wakafen khorijas. Kemudian coba teroris malah dirawat yang sadar.
Ora darani Syafi'i, darani apa nih Amrozi malah perkara ae malah akhir malah perkara tok ape cadare malah di. Nah. Zalika te mengkono-mengkono nutup auratku adina iku luwih mendekatkan. Ayu rofna yen to den kenali sapa mar'ah utawa nisa karena masdar jamak niswah. Fala yuzaina mongko ora diganti. Nah, terus sekarang kita berpikir tidak diganggu itu ukurannya. Dulu ketika di Arab itu ada ukurannya. Perempuan dengan kode ini itu boleh diganggu. Maksudnya orangnya itu mempersilahkan siap diganggu. Kalau dengan pakaian ini orang itu enggak siap diganggu. Perempuannya maksudnya. Nah, akhirnya orang-orang ulama ini cerita ulama ya. Ulama macam-macam. Yang penting itu perempuan ya tentu ya tetap standarnya nutupi aurat mbak itu. Ya, sudah saya tetap berpendapat tetap standarnya nutupi aurat mbak itu. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Plus ada sikap yang dia menunjukkan nggak mau diganti. Paham ya? Ayo rofna di annahunna ghairu bagia wa bi annahunna ghairu mumisah wa bi annahunna lam yalmasunna yadu rajulun atau yadu ajnabiyah. Jadi selain berpakaian rapi dia juga memaklumatkan diri baik secara sikap maupun omongan bahwa dia tidak mau diganti. Nah makanya terus sebetulnya satrul aurat secara fisik pun nggak cukup, juga ada gerakan tubuh, gerakan lisan, gerakan apa saja yang membuat isyarat maklumat bahwa dia nggak mau diganggu. Jadi dari keadna ayyurafna fala yudden mana dia disakiti. Sehingga misalnya begini, ini cara tafsir dulu, kalau tidak tahu yang cara fikih karena fikih itu sudah dia. Nah cara tafsir misalnya ada perempuan sudah kayak bapak itu, mata resmi gitu, terus tetap dia ketemu salam, kan sakit nyuwun nomornya, itu tidak boleh, meskipun tetap berpakaian rapi. Kemudian nak menikah nyuwun nomornya, mungkin wonten dangdutan, mungkin wonten teater, salam kan bisa untuk teater, dengan gaya, nah, itu tidak boleh. Nah, karena tadi dia dengan tanda kutip tetap memaklumatkan diri kalau dia mau diganti. Tak kok nomor telepon. Ya tentu yang konteksnya negatif. Kecuali konteksnya positif misalnya. Selama ini mbak dalam saya punya nomornya Mahbub Ali dan sebaliknya karena memang itu alat khidmah. Ini yang konteksnya apa? Negatif. Ini rumah orang tenaga apa yang ngaji tafsir. Nah problemnya gini namun dulu tuh makanya saya bilang hukum itu mesti tercerabut dari al-quyud wa syara'id karena ini hukum itu sudah ma'ruf apa? Nah, sehingga cerita ternyata asbab nuzul gini, anak itu perempuan nakal yang agak-agak beriyah di pokoknya nakal. Mulai pintu mulai, dari orang Arab aja mulai di siapa? Orang Arab itu kayak mulai tengok lagi, kan ada di hadis qudsi. Allah melihat bumi ini, kemudian orang terbaik itu orang Arab. Orang Arab dilihat lagi sama terbaik itu orang Mekah terbaik adalah suku Quraisy. Sehingga orang suku Quraisy itu luar biasa. Abu Jahal masuk nama kali ngono, orang terkenal tukang demenan. Abu Jahal itu tahu. Abu Lahab ora tahu. Jadi kelebihannya suku Quraisy. Cuma ya ono solusi nih bojone akeh banget. Tapi gak demenan apa? Sehingga Quran ora tahu ngritik Abu Jahal Abu Lahab tukang demenan. Makanya suku Quraisy itu dipuji zaman Iba berjanji Tarakus sifah kafalam bisiku ma'aruhu bin adami wa ilahi. Jadi pengiran dia darani imro'atu abilhab, imro'atu abijal, imro'atu beral. Sekarang melihat ini ngono lain, ya tujuannya sih tak. Maksudnya ya normal, cara hubungan berkeluarga karena zina itu buruk. Sehingga ini penting saya. Sehingga nak sing rodok nakal kudu ngekeki kode. Lah anak itu ning pintune dikeki gendera cilik. Nggo tanda nak ndek niku gelem. Jadi terang-terang jadi kudu ono syaratnya. Mana yang mau mana ndak kudu ngekeki simbol. Ya ngekeki simbol jenenge yurafna. Yurafna kalau dimabnikan maklum kan berarti arrafna annahunna gelem kan ngono. Atau arrafna annahunna gak gelem. Mergo yurafna iku mabni majhul. Jadi ukuran perempuan kudu yurafna. Dia dikenali bahwa dia gak mau diganggu. Atau dia memaklumatkan kalau mau diganggu. Paham ya? Itu dulu ya. Makanya dari keadina ayyurafna. Jadi singkat cerita
Lalu itu gimana ukurannya? Ukurannya adalah kalau menurut ideal ya satrul aurat tidak punya gerakan tubuh. Nah, misalnya satrul aurat kayak jilbab gaul, satrul aurat jilbab gaul, melakukan megal-megal yang ngarepe salam. Ini auratnya sudah benar, tapi gerakannya ada. Ambek sing jilbabe rapati bener, terus aku ngarepe salam nggo bendo nggo pacul. Kan ora ngarep dibeto. Mergo dekne koyo memalukan diri, ayo beto diacok. Nah itu berarti dia punya gaya sikap sing fala yuk deh. Dia enggak siap disakiti. Nah, terus kemudian yang ketiga ini yang paling pokok. Lalu ada standar itu garwane Nabi ora oleh sopan teman-teman dewe wong lanang. Mereka wong lanang yo rata-rata nyenatine bejat. Nek ana cawe wedok sopan ramal dianggap bener. Misale ana mbak-mbak wayu sopan. Ana tambane sopan. Mane kalau ana mbak-mbak kurang ajar cepet. Apik kurang ajar maksudnya ra sopan. Ana mbak-mbak ayu sopan. Terus ketemu Kang Salam. Monggo Kang Salam pinarak mampir. Ketemu kafe, mungkin kalau bareng ya buat tenok, kan sopan, ngomong calana mampir kan sopan, ngomong kafe sopan kan mampir. Tapi kan menemukan kan, berarti gelem nggak berarti. Wong lanang rangaran asiri, berhubung aku kafe dihormati orang ngarep, mesti uteknya ngeres. Berarti ngampir nol berarti gelem. Jaluk nomor berarti gelem dijak kencan. Masalahnya wong lanang itu uteknya elek. Error, kenapa error? Sehingga garwane Nabi sopan itu ora oleh namun. Makanya garwane Nabi itu keras-keras. Makanya ya nisa an-nabi lastun dengan hati minan nisa. Ini taquna fala takhduna bil khoda ayu maknane sopan. Fala takhduna mongko bojone Nabi ora oleh lirih, ora oleh sopan bil qauli. Gak oleh Sayyidah Aisyah ora mambek salam ora oleh. Mergo faya tema alladzi fi qalbi sopane gawe itu di depan wong lanang sing atine mesut. Iku pikirane belum. Bakas, ngana mas, wes jajal, ono mbak itu terus sopan beku. Pikir rapi, wes apa lah, wes agak ngalor itu lah, wes. Ya jajal lah wes misalnya, pemenang rodo, terus ketemu ustad itu gue wahab lah, sak botol. Ya ini nabi lewat pinara, ini nomor kulo. Pikiran. Terus sama nabi. Mesti pikiran pertama, ini mesti. Meskipun gue rata terlintas zino, tapi gelem kan gak butuh zino. Tapi mesti pikiranmu. Terus mana yang pertimbangan, sini rumah kok ayu iki. Nah sehingga garwane nabi itu oleh sopan teman-teman. Fala takhduna bil qauli mergo faya tama alladzi fi qalbi marubin maka kalau garwane Nabi terlalu sopan gendo-gendo iki ya tentu ini tidak sahabat akabirus sahabat tentu ya sing bling-bling lah yang jauh sing setengah munafik setengah ya komunitas kan macam-macam. Nah itu ukurannya makanya dzalika adna ayyo Jadi satu aurat itu tidak cukup, harus ada maklumat diri apa? Maklumat diri tentang gerakan fisik, lisan apa saja. Yang perempuan tadi mau maklumatkan diri kalau dia itu tidak ikut dan nggak siap di gas. Nanti malah ada cara aku pantas namun agak syariat bapak nalimat tak kalau gue benduk ikut. Dari kan kena ayo rofna balai. Tapi kan dia lucu. Juro gampang kok murid. Makanya itu aneh, ini cerita ngaji. Jadi sebetulnya masalah hijab itu nggak bisa dituntaskan. Apalagi yang terlalu longgar, terlalu ketat ya nggak setuju. Yang hukum utama itu selain satrul aurat sesuai mazhab Hanafi, karena kita kadung Hanafi ya dalam guru-guru kita dalam aurat kan kadung apa Hanafi. Setahu saya Mbak Mun sampai sekarang ya santrinya nggak jilbaban, keluarga dalam apa nggak apa cadaran ya. Tahu saya bangun dan santrinya ya nggak pakai aku cadar ya sebab kayak umumnya orang Indonesia itu Hanafi, paham nggak? Karena kalau yang sebagian cadaran itu kan ya repot di Indonesia, kadang mesti curigai ISIS, ijek medot sanad di guru karena guru kita nggak seperti itu, paham ya? Tuan saya itu yang sok-sokan Islami kan banyak yang memaksakan apa cadar. Tapi sebenarnya dalam konteks kita loh. Nah, kalau orang lain silahkan. Kita kan nggak mungkin kan medot sanad guru. Kita menurutnya bangun ya nggak pakai cadar, pakai jilbab.
Basal juga mudah tulisnya. Kan mau tidak mau kan sanad kita seperti itu. Dari itu Hanafi. Nah, tapi sebenarnya masih perlu ditambahkan yang penting itu tadi nggak ada gerakan yang menunjukkan makna. Karena yurofna itu mabdi majul, berarti kalau digadakna malam kan gini. Arrofna lil ajnabi annahunna ghairu mumisah atau ghairu bagia atau ghairu apa saja. Itu pengeran. Jadi pengeran kadang dia hukum diserahno sawi imam. Dalika ajna ayyurofna. Jadi apa? Dia harus punya satu gaya hidup yang bisa dikenali bahwa dia enggak siap yu'zen. Paham ya? Kita sing lanang yo ngono. Sing lanang juga walian lan salam. Misalnya ketemu rondo ayu terus kita gelem wis dibujuk. Aku tuh Mbak, kamu mau sing nunggoni. Kayak kudu ngomong malah kowe koyo Joko. Iki masalahnya kan gendong ketemu gendong. Lah, mari rusak donya kan. Bareng sak wedok ketok gelem. Sing lanang yo ngetokno sawangane Joko. Utawa ngene wis ketok raine serai ra Joko mendingan. Ya alhamdulillah Pak, kalau tengok mah gimana proses terus. Akhirnya kan iki ngekei pintu, iki yang ngekei. Nah itu yang marifat. Kalau zaman Nabi saja ada orang yang fikol bihi marudun, kayak apa di zaman akhir? Makanya ajaran Nabi dia fala tasdukna mengko aja sopan sira. Aja khunduk sira. Fala tasdukna bil qauli kelawan pengucapan. Mergo nak ucapan terlalu lirih, terlalu sopan. Masalah ngadepi wong sing fayat ma'al ladzi fi qalbi wong sing atine ngeres, kok pikirane macam-macam. Maka berarti untuk menjadi halal dibutuhkan dua hal. Perempuan tadi ya kelihatan menjaga harga diri. Sing lanange lah ora fi qalbi. Paham ya? Itu kalau sampean tanya detail. Makanya di fikih ini termasuk fikih ini tidak orisinal, nanti kan di wayah rumun atau rufaklin balikin atau korotin terus indah khaufi fit. Sebenarnya di fikih dulu masih ada kata-kata indah khaufi fitnatin. Haram itu kalau takut fitnah. Ya sudah seperti itu. Baru ditambah oleh Imam Nawawi walada indah amnil fitnah alas sokeh, itu sudah tambahnya Imam Nawawi. Sebenarnya kalau teks aslinya ya semua haram itu indah khaufi fitnatin, kalau takut fitnah, terus wakada indal amni alas sokeh. Paham gitu terus. Dikit tambahan clear. Jadi pulau sebelum siapapun yang senang pulau boleh ngaji itu fikih. Fikih itu sak pinter-pinter fikih itu tetap terbatas. Misalnya tadi namun fikih hanya ngatur aurat dengan makna baju menutup aurat. Kalau lagi fikih hanya ngomong aurat karena ini baju yang menutup aurat. Padahal ini tidak menutup peluang calanan nakal. Apa artinya menutupi aurat kemudian anak terbuka ngomongnya lirik. Ada gerakan fisik tubuh yang menunjukkan gelap. Itu yang enggak dibicarakan fikih. Padahal Quran justru bicarakan itu. Fala taqdu'na bil qauli kok mesti fayat ma allazi fi qalbihi. Cawe itu ayu terlalu sopan. Pikirane wong lanang kan mesti ngeres. Wis aja jape kafir lah. Gowo hapla. Ono rondo ayu. Pinarakan, kalau bentuk baru kayak kafir. Pikirane piye? Padahal cawe itu misale saleh tenan, pikirane nak tahu ngekek mangan kafir itu untuk barokah. Lha sawe cawe itu iso lihat tenan. Memang pikirannya nak dipinari kafir untuk barokah. Tapi hafite mau berpikir begitu. Lho iso wae, tapi tok solika ketemu kiai, hormat pancen kepentok bareng kiai. Tapi apa kiai ini? Ya coba kiai sing saleh kowe lah menak tuwa kan dadi kiai. Tapi dadi kiai kan mau awake tok, uteke kan ijek. Salah. Makanya Quran itu lebih detail. Jadi untuk menutup fitnah itu satu dimulai dari pakaian yang rapi, dua tidak ada gerakan tubuh fisik atau apa saja. Sing yu'rofna ayyu'den. Nah, syaratnya ayyu'rofna fala yu'den. Ini kalau orang perempuan zaman asli kan yu'rofna ben iso yu'den. Bahkan memaklumatkan diri nak siap di yu'den. Padahal ukuran beda dari keadna ayyu'rofna fala yu'den. Paham gitu, terus ini penting. Jadi perempuan harus punya satu sikap yang dia memaklumatkan diri bahwa dia ada siap diudah tiga. Jadi apa dua kan? Satu dia tidak membuka aurat, dua tidak punya gerakan apa saja. Paham ya? Lisan, fisik.